Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan membagikan tentang teknik-teknik atau hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perekaman video UKIN PPG guru tertentu. Hal-hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu yang pertama saya catat di sini. Seperti siapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini kalau kurikulum merdeka berarti modul ajar. Kalau yang ke-13 berarti RPP. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan apa yang dipakai di kelas yang mau dipraktek untuk membuat video UKIN untuk keperluan PPG guru tertentu. Ini yang pertama tadi, misalnya siapkan perangkat modul atau RPP. Yang kedua adalah bagian yang tidak kalah penting adalah lakukan simulasi berulang-ulang atau kita harus bisa mengajak peserta didik bekerja sama. Jadi ini hal yang tidak kalah penting, yaitu kita harus melakukan simulasi praktek mengajar secara berulang-ulang. Sesuaikan dengan durasi waktu, misalnya di jenjang SD berarti 2 JP yaitu 2 kali 35 menit. Begitu juga untuk jenjang-jenjang SMP dan SMA. Baik, lanjut poin yang ketiga. Siapkan perangkat penunjang. Perangkat penunjang itu seperti yang pertama misalnya kamera. Kamera di sini saya sarankan menggunakan kamera HP saja, jangan juga menggunakan kamera iPhone. Karena nanti kalau menggunakan kamera iPhone ataupun Canon atau yang lainnya selain HP, nanti takut ukurannya terlalu besar ya teman-teman. Nanti kewalahan juga saat menguploadnya di Google Drive. Yang kedua, setelah kamera pasti ada bagian dari kamera ini yang yaitu tripod misalnya. Tripod. Jadi saya sarankan untuk wajib menggunakan tripod sebagai tempat untuk menyimpan kamera HP-nya nanti agar hasil video yang direkam tidak goyang. Setelah tripod, siapkan juga memori HP. Memori HP yang mencukupi untuk menyimpan video dengan durasi yang cukup panjang, yaitu misalnya di SD tadi 2 kali 35 menit berarti 70 menit. Biasanya dari masing-masing LPTK itu mereka memberikan toleransi untuk video full saat merekam video itu mereka toleransi kurang lebih, untuk kurangnya boleh kurang 10 menit, untuk lebihnya juga bisa lebih 10 menit. Yang berikut persiapan kelas. Persiapan kelas di sini meliputi tata ruang. Jadi usahakan bangku atau tempat duduk peserta didik yang nantinya dibentuk dalam kelompok, usahakan semua kelompok-kelompok tersebut
dijangkau oleh kamera. Jadi kamera usahakan disimpan atau ditempatkan di pojok kelas agar seluruh ruangan yang ditempati oleh peserta didik dijangkau oleh kamera. Ya, kita lanjut yang ke C, poin C. Poin C di sini yaitu ini juga berkaitan dengan media pendukung, yaitu proyektor. Proyektor. Jadi ini sangat penting, ini tidak kalah penting juga. Jadi siapkan proyektor ya teman-teman untuk mendukung atau menampilkan materi ajar dari teman-teman. Misalnya teman-teman pada saat melakukan praktek video mengajar, video UKIN, ada tayangan video materi pembelajaran tentunya. Saran saya siapkan proyektor dan speaker agar suaranya terdengar di HP atau kamera yang merekam. Jadi untuk proyektor ini misalnya pada saat kita menampilkan video pembelajaran itu biasanya tidak terbaca dengan baik oleh kamera. Itu materi kita ya. Materi kita tidak terbaca dengan baik oleh kamera atau kelihatan blur. Itu tidak apa-apa. Intinya dalam video yang teman-teman buat itu terlihat ada penggunaan media yang interaktif atau yang baik, yang menunjang video pembelajaran. Yang berikut, tata letak kamera. Tata letak kamera. Ini adalah berkaitan dengan pencahayaan kelas. Usahakan pencahayaan kelas itu bagus, tidak boleh gelap. Jadi biasanya pada saat ngerekam video itu kita bisa minta bantuan teman-teman guru lain yang mempunyai keahlian di bidang misalnya yang pandai melakukan merekam atau yang sering membuat konten-konten. Intinya di sini adalah pencahayaannya itu cerah. Oke, untuk bagian ini saya rasa sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk kriteria. Lanjut ke bagian kriteria media UKIN. Kita lanjut ke ininya aja ya, ke materi BIMTEK. Ini saya ambil dari salah satu PPT dari salah satu LPTK yang sebagai penyelenggara PPG juga. Di sini dijelaskan ulasan komparasi perangkat pembelajaran. Ini dari IKIP Saraswati Tabanan. Ini dibagikan di grup biasanya atau dilakukan BIMTEK oleh LPTK penyelenggara. Yang pertama di sini adalah aspek visual atau tampilan. Kriteria yang sangat baik di sini adalah hasil pindai atau scan sangat jelas atau mudah dibaca. Ini adalah hasil scan dari perangkat pembelajaran teman-teman ya, misalnya tadi modul atau RPP. Itu di-scan dengan baik dan dengan jelas, mudah dibaca. Yang poin B, tulisan rapi dan jelas. Itu untuk visual dan tampilan. Kalau yang kurang baiknya yaitu di sini hasil pindai atau scan tidak jelas atau buram, tidak dapat dibaca. Itu yang kurang baik.
jenis tulisan tidak sama dan ukuran tulisan tidak sama. Itu juga tidak baik. Solusinya adalah gunakan alat pemindai yang memadai. Yang berikut untuk tulisannya yaitu teliti kembali, cermat kembali, dan lakukan pengecekan atau pemeriksaan berkas sebelum diunggah. Oke, sekarang kita coba lihat timeline pelaksanaan PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Sesuai dengan timelinenya, maka sekarang sudah seharusnya untuk poin 3 ini sekarang sudah diselesaikan. Sekarang kita masuk ke poin 4. Ini untuk first taker, yaitu untuk Bapak Ibu guru yang tidak melakukan ujian susulan atau mengikuti pendaftaran ujian susulan. Nanti untuk cara mendaftar UKPPG nanti kita akan membahasnya di video berikutnya. Periode pendaftaran UKPPG first taker mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 November 2025. Jadi kalau sudah selesai semua pembelajaran di ruang GTK di sertifikat pendidik, berarti sekarang teman-teman diusahakan untuk memulai mengerjakan modul atau RPP yang nantinya disiapkan untuk pembuatan video UKIN. Baik, sekarang kita coba melihat PPT dari salah satu penyelenggara PPG guru tertentu, yaitu dari IKIP Saraswati. Dari ini adalah materi BIMTEK dari Bapak Ketut. Jadi mohon izin Bapak Ketut untuk digunakan materinya pada video kali ini. Oke, kita langsung mulai. Ulasan komparasi perangkat pembelajaran, yaitu adalah tentang perbandingan perangkat pembelajaran yang baik, kurang baik, dan solusinya. Komparasi itu kan perbandingan ya teman-teman. Yang pertama di sini dari segi visual atau aspek tampilan. Ini berkaitan dengan modul atau RPP. Yang pertama kriteria sangat baik, yaitu hasil pindai sangat jelas dan mudah dibaca. Jadi di sini saya sarankan untuk kalau pakai scan atau bisa juga langsung ubah tipe dokumen dari Word ke PDF. Tapi itu kalau LPTK penyelenggaranya mengizinkan kita supaya tanda tangan guru dan kepala sekolahnya bisa dilakukan dengan cara tempel. Berarti kalau tanda tangan langsung, diminta tanda tangan langsung, disarankan jangan menggunakan scan HP. Usahakan pakai minimal scan Epson lah. Yang kedua, tulisan rapi dan jelas. Ya, tentu saja sebagai guru kita punya kemampuan untuk menata tulisan yang rapi dan jelas. Itu yang ciri-ciri yang baik. Yang kurang baiknya yaitu tentu saja lawan dari ini ya. Scan dari perangkat pembelajaran yang dibuat diunggah tidak jelas, buram. Jenis tulisan yang tidak sama dengan ukuran dan intinya tidak rapi lah. Solusinya yaitu di sini solusinya gunakan alat pemindai yang memadai. Ya, seperti tadi menggunakan minimal printer Epson yang bisa scan. Yang kedua, teliti, cermat, lakukan pengecekan atau periksa berkas sebelum diunggah. Oke, untuk poin 1 ini untuk modul ajar dan RPP. Tergantung kurikulum di sekolah teman-teman, kurikulum mana yang dipakai. Yang poin kedua, isi atau konten. Kriteria yang sangat baik. Yang pertama, modul. Modul tentu saja terstruktur dan lengkap.
Materi ajar yang menarik, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Instrumen penilaian yang lengkap. Ya. Jadi di lampirannya nanti ada instrumen penilaian, LKPD, referensi, dan daftar pustaka. Yang kurang menarik, tentu saja tadi seperti yang barusan. Yang kurang menarik tentu saja lawan dari ini. Misalnya yang sangat menarik tadi, yang sangat baik, modulnya terstruktur. Kalau yang tidak baik, modulnya tidak terstruktur. Solusi, buatkan modul dengan lengkap dan dipelajari. Contoh modul dengan struktur yang lengkap, teman-teman. LKPD, media pembelajaran, referensi. Ya, baik, kita lanjut ke poin 3. Aspek kebahasaan. Sangat baik, kriteria sangat baik. Penulisan sesuai dengan kaidah kebahasaan, misalnya huruf kapital, huruf miring, dan sebagainya. Yang berikut, penggunaan bahasa baku. Jadi di dalam modul ajar itu harus menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik, seperti penggunaan bahasa baku, penggunaan huruf kapital harus diperhatikan, kata yang perlu ditulis miring juga perlu diperhatikan, ataupun yang di underline. Yang berikut, kriteria kurang baik. Tentu saja seperti biasa lawan dari ini ya. Misalnya penulisan belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Misalnya penulisan huruf kapital yang tidak sesuai, huruf miring, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa tidak baku. Solusi untuk mengatasi masalah ini, masalah kebahasaan, yaitu pelajari bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD terbaru edisi 5. Yang ke-B, solusinya gunakan bahasa Indonesia yang baku. Kita lanjut sekarang visual atau tampilan. Ini berkaitan dengan video yang diambil. Misalnya kriteria yang sangat baik, misalnya tampilan video jelas, jernih, dan keseluruhan kelas dapat terlihat. Jadi usahakan HP yang digunakan untuk mengambil video taruh di sudut yang bisa menjangkau seluruh kelas dan tata pencahayaan yang baik. Yang kedua, stabilitas statis dan tidak moving, bergerak atau goyang-goyang. Jadi wajib hukumnya untuk menggunakan tripod supaya video yang teman-teman buat tidak goyang. Solusi, gunakan kamera ultraviolet agar seluruh ruangan terlihat. Yang ke-B, gunakan tripod yang kokoh agar tidak goyang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu suara. Ini suara atau audio. Suara guru dan siswa harus sesuai dan jelas. Jadi teman-teman, itu makanya tadi penting untuk melakukan simulasi supaya kita mengetahui di mana tempat yang kita gunakan untuk menyimpan HP serta seluruh kelas, dan suara kita saat melakukan praktek video mengajar itu bisa terekam jelas, baik suara guru maupun suara siswa. Yang keempat, seperti ini tadi solusinya ya, solusi dari untuk mengatasi suara, yaitu usahakan volume suara diperbesar, optimal, gunakan pengeras suara atau clip on, atau bisa juga pakai mic gantung. Tapi kalau ruangannya ukuran sedang seperti ukuran yang 7x8 tanpa mic juga bisa, saya rasa teman-teman. Tinggal kita tambahkan sedikit volume kita dari biasanya saat kita mengajar. Oke, poin keempat, penampilan atau performance. Kriteria yang sangat baik, penampilan, harus semangat teman-teman dalam melakukan praktek mengajar untuk video UKIN, harus
guru dan siswa usahakan tampil semangat. Makanya disarankan untuk lakukan praktek pembuatan videonya di pagi hari, jam pertama. Yang berikut, guru melakukan pembelajaran dengan meyakinkan. Untuk meyakinkan ya harus siap, belajari dulu materinya sebelum melakukan praktek video pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi atau penguatan bagi siswa yang aktif. Jadi usahakan setiap siswa merespon apa yang kita minta, diberikan apresiasi, misalnya tepuk tangan kah atau apakah yang biasa teman-teman lakukan. Ketika diskusi, aktif membimbing siswa. Ya, ketika diskusi kelompok berjalan, usahakan Bapak Ibu guru berjalan dari kelompok ke kelompok, jangan hanya diam di tempat saja teman-teman. Dan usahakan kita memberikan solusi jika ada peserta didik yang bertanya. Baik, mungkin itu saja yang perlu kita bahas. Saya akan tampilkan sedikit tentang videonya. Saya coba buka video dari teman-teman yang sudah melakukan praktik video pembelajaran. Oke. Jadi ini ya, saya coba baik teman-teman, jadi ini salah satu contoh video dari teman-teman kita yang sudah melakukan rekaman video UKIN. Ini juga sudah diedit. Saya coba putar-putar saja. Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Nah, ini masih di pembukaan ya. Ini karena videonya sudah diedit, maka semua kegiatan di pendahuluan disingkat-singkat saja. Misalnya melakukan absensi peserta didik, maka yang perlu kita ambil adalah satu siswa di depan saja. Misalnya satu siswa kita panggil, sesudah siswa menjawab hadir ya kita cut, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, coba kita lihat. Pembelajaran seperti biasa. Saya mau tanya dulu. Pembelajaran kita pada pertemuan Ini sebelumnya kegiatan sudah sampai di mana? persepsi. Tentang baik. Ada yang masih ingat apa Ini itu kelompoknya pidato? ada 3 kelompok di sini dia buat ya. Amel. Pidato adalah gagasan. Ini masih kegiatan pendahuluan yaitu persepsi, Ya, mengaitkan menyampaikan materi gagasan atau sebelumnya pikiran dengan materi sekarang. yang disampaikan di depan banyak orang. Intrinsik Juga terjangkau yaitu 3 kelompok di sini. Ini sepertinya pembagian LKPD. Guru memberikan stimulus, menuliskan salah satu unsur. Ya, di bagian inti sudah ini ya. Memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, meminta peserta didik untuk menuliskan unsur. Ya, ini sesi diskusi. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, pembagian kelompok kecil, teks cerpen dibagikan, siswa diminta untuk menuliskan unsur intrinsik dan menuliskan cerpen karya siswa. Ini masuk ke definisi proses. Baik, kita coba next. Apalagi di sini. Nah, ini presentasi kerja kelompok. Oke teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa kita sampaikan untuk tutorial kali ini. Selamat pagi, selamat berjumpa untuk video berikutnya.